Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM berhasil membukukan kenaikan laba hingga kuartal ketiga di 2023. Selama periode tersebut, Telkom mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja top line dan juga bottom line. Dikutip dari laporan keuangan perseroan yang dipublikasikan PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM, mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih menembus 19,49 triliun rupiah. Laba bersih tersebut tumbuh 17,59% secara tahunan dari 16,58 triliun rupiah di kuartal 3 2022. Di sisi lain, per September 2023, Telkom mencetak pendapatan sebesar 111,23 triliun rupiah atau tumbuh 2,17% secara tahunan dari 108,87 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Jika dirinci, pendapatan Telkom berkontribusi 8,31 triliun rupiah, pendapatan interkoneksi mencapai 6,62 triliun rupiah atau turun 7,79% year on year. Pendapatan dari data, internet, dan jasa teknologi informatika menyumbang 65,87% triliun rupiah. Kemudian pendapatan jaringan sebesar 1,78 triliun rupiah. IndiHome tumbuh 4,28% secara tahunan menjadi 21,78 triliun rupiah. Hingga 30 September 2023, Telkom mencatatkan jumlah aset 276,2 triliun rupiah, naik dari 31 Desember 2022 di 275,19 triliun rupiah. Jumlah liabilitas Telkom naik menjadi 126,7 triliun rupiah di akhir September 2023 dari sebelumnya 125,9 triliun rupiah di akhir Desember 2022. Ekuitas Telkom tercatat di 149,4 triliun rupiah di kuartal 3 2023 dari 149,2 triliun rupiah di akhir 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Telkom mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di sepanjang perdagangan hari ini, penguatan Telkom secara teknikal sempat berada di atas 4%, meskipun posisi saat ini saham Telkom penguatannya lebih ke arah terbatas setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa pekan terakhir. Hari ini lompatannya cukup tinggi dari harga 3.400-an naik ke atas level 3.600-an. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa pergerakan saham Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.600, kemudian saham Telkom mengalami penguatan ke 3.640. Tepat pada pukul 11 siang tadi, Telkom mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh di level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 3.700. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan di 11.30. Penguatan saham Telkom lebih ke arah terbatas di 3630 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara posisi saat ini penguatan masih terus berlanjut tapi lebih ke arah terbatas, posisinya lebih rendah jika dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua tepatnya di 3620 ketika tadi menguatnya di atas 4%, posisi saat ini penguatan di 3,72%. Level terendah hari ini di 3600 level pembukaan, level tertinggi di 3700. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Telkom di beberapa bulan terakhir, di mana Telkom sudah mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa. Di perdagangan Juni, saham Telkom masih bergerak di atas 4.000-an, tepatnya di 4.080. Kemudian di 4 Juli tertekan ke bawah 4.000-an, 3.970. Agustus tertekan ke 3.600, sementara di September mencoba untuk bangkit dan di 1 September mencoba untuk menyentuh di 3.700-an kembali. Namun di perdagangan Oktober ini mengalami koreksi yang cukup dalam sebelum mengalami kenaikan signifikan hari ini tepatnya di 3.420 dan di perdagangan 1 November seiring rilis kinerja kuartal ketiga di 2023 di mana berhasil membukukan laba bersih penguatan cukup signifikan di 3.620 di mana Telkom menguat signifikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana dari sisi valuasi.
Kita akan coba lihat dari beberapa indikator, terutama dari price to earning ratio-nya sudah di atas 10 kali, tepatnya di 13,83 kali, PSR-nya di 2,42 kali, PBV-nya di 2,75 kali, sementara PCFR-nya di 6,30 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.